Bismillah. Baik, selanjutnya materi tentang mediasi. Ini adalah satu hal yang awal tidak ada dalam HIR, ya, dalam proses peradilan Belanda di masa kolonial. Namun ini ada apa namanya, nafasnya itu sudah ada ya dalam HIR itu. Jika pada hari yang ditentukan itu pada pasal 130 kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba untuk mendamaikan mereka. Jika perdamaian demikian itu dapat dicapai, maka pada hari waktu sidang diperbuat suatu surat akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat, surat man akan dikatakan dan akan dinyatakan sebagai putusan biasa. Sama level akta perdamaian itu sama. Nah, tapi ada penjelasan lebih lanjut dalam proses mediasi itu. Pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara secara perdamaian dalam undang-undang kuasa kehakimannya. Ada upaya imperatif. Maksudnya ibaratkan hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka itu disebut jika tidak damai, maka ditulis dalam acara sidang. Hakim mengabaikan perintah perdamaian dan langsung menuliskan dianggap pernah tertutup ya, hingga proses yang proses akhir pemeriksaan dianggap tidak sah dan perintah harus dinyatakan batal. Jadi harus ada. Nah, dalam SEMA, peraturan Mahkamah Agung, sifat dan mediasi di pengadilan itu sifatnya mandatori, wajib. Maka pihak tidak dapat menolak atau meminta langsung, Anda perlu damai Pak. Nah, udah Pak, kamu sepakat cerai Pak. Tidak bisa. Tetap harus ada proses mediasi. Pasal 3 Undang-Undang ini Perma ya nomor 1 tahun 2008, apabila perkara dan putus tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 154 RPG yang mengakibatkan keputusan batal dan coba bayangkan kalau proses yang ini tidak dilakukan, walaupun proses peradilan sudah dijalankan, sudah ada pembuktian, sudah jawab jawab semuanya terjadi itu, buktinya sudah diakui, putusan hakimnya alasannya kuat, batal. Kenapa? Tidak prosedural. Dilihat lagi nanti dalam perma itu, misalnya pasal 7 ayat 1, pada sidang hari pertama, jadi penggugat dan tergugat, P dan T ini penggugat dan tergugat, P dan T, penggugat dan tergugat, atas kuasa hukumnya, hakim wajib mewajibkan para pihak untuk melakukan disebut mediasi. Hakim mewajibkan pada hari itu, pada hari berikutnya, untuk memilih mediator. Jadi mediator itu bisa hakim di luar majelis hakim yang memilih atau mediator non hakim. Nah, dapat dilakukan di pengadilan atau di luar, tapi kalau di luar biayanya ditanggung per pihak. Biaya mediator hakim itu gratis, tapi kalau pakai mediator non hakim itu nanti dibayar oleh para pihak. Bahkan bisa diutang dalam proses ahli atau untuk menjelaskan pertimbangan terhadap sengketa tersebut. Jadi prosesnya itu ada begitu. Dimulai 5 hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, wajib menyerahkan resum. Nah, jadi yang diminta ini apa namanya mediator yang akan minta resum perkara. Singkat aja satu halaman biasanya, satu atau dua halaman. Perkaranya tentang apa sih? Masanya mediasi itu 40 hari, 40 hari lama sejak dipilih hakim. Ya. Bahkan dapat diperpanjang 14 hari. Jadi upaya untuk mendamaikan itu sangat kuat dari proses peradilan ini yang dibangun. Sistem peradilan kita menginginkan proses didirikan itu berkaitan dengan mediasi tersebut. Sehingga saudara nanti kalau berkaitan dengan profesinya ada di pengadilan, bisa jadi mediatornya, bisa jadi hakimnya, bisa jadi kuasanya. Itu kan melihat ada profesi-profesi. Saudara juga nanti bisa memilih profesi itu tergantung apa namanya gaya saudara. Macam-macam ya. Gaya lawyer itu sendiri, gaya jaksa itu sendiri, gaya hakim itu sendiri.
Hakim itu kan tipikalnya, sampaikan oleh Pak Dekan ke Prof. Faibil, orangnya harus tertutup, tidak terbuka, dalam artian tidak narsis, tidak ngejar publisitas gitu ya. Jadi kalau itu dia sedikit tertutup dalam hal ya. Jadi ya jangan jadi orang proposal di masyarakat, itu bukan itu yang dicari. Nah, kalau dia pengennya itu ya cocoknya jadi lawyer, cocoknya jadi itu karena mengejar publisitas. Begitu, itu gaya. Masalah gaya ini bukan mana yang lebih baik gitu ya. Masalah gaya hidup. Ada orang yang senangnya sendiri nyantai. Itu seorang hakim tuh. Agar dia bisa memutus itu jernih. Oh, bukan karena temannya, bukan karena apa, bukan karena apa. Sehingga hakim itu juga sering dimutasi agar dia tidak terlalu terikat dengan masyarakat tersebut. Makanya makin terikat itu makin pamrih. Ada enak ya, ini keluarga saya, teman saya, ini teman saya, jadi makin banyak. Gitu terus secara teoritis seperti itu. Baik, terima kasih. Ini ada profesi yang mungkin baru dikenal mediator. Gue nanti kalau tertarik untuk jadi profesi mediator. Terima kasih.